Halo, selamat malam pemirsa. Top Report hadir untuk memberi makna sejumlah berita yang menyita perhatian pemirsa. Kami sajikan 3 berita pilihan yang menyita perhatian publik dalam sepekan. Anda juga dapat berpartisipasi dalam jejak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metrotv_ dan akun Instagram @metrotv. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Top Report. Pemirsa, bola liar polemik pagar dan kafling di Laut Tangerang makin mengerucut pada dugaan pidana korupsi dan kolusi. Tekanan publik dan politik kepada aparat penegak hukum makin kuat untuk memulai pengusutan. Nah, kami melakukan jajak pendapat melalui media sosial X dan Instagram dengan pertanyaan, Anda optimis pemerintah dapat memberantas mafia tanah? Dan hasilnya cukup banyak responden yang menyatakan tidak optimis, yaitu sebesar 45%. Nah, pemirsa, sudah 3 pekan ini polemik kafling dan pagar laut menimbulkan kegaduhan. Nah, sejauh apa sebetulnya perkembangannya? Berikut reportasenya kami hadirkan untuk Anda. Besarnya sorotan masyarakat, publikasi media, dan juga perhatian dari DPR membuat masyarakat memberanikan diri untuk berbagi informasi dan juga memberikan testimoni. Salah satunya adalah terkait dengan pencatutan nama warga pada proses pembuatan sertifikat di laut yang telah dikafling tersebut. Maraknya pemberitaan di media dan media sosial membuat DPR makin antusias mendalami polemik pagar dan kafling laut yang tengah menjadi sorotan publik. Pekan lalu, Komisi 4 telah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan. Pekan ini, giliran Komisi 2 memanggil Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional. Kepada Komisi 2 DPR, Menteri ATR BPN mengakui di areal sekitar pagar laut di Desa Kohot terdapat 263 sertifikat hak guna bangunan dengan luas 390,8 hektar. 234 SHGB dimiliki PT IAM. 20 SHGB dimiliki PT CIS dan sisanya perorangan. Ada pula 17 sertifikat hak milik perorangan dengan luas 23 hektar. Menteri Nusron menyatakan telah mencocokkan peta bumi dengan peta Badan Informasi Geospasial untuk menentukan areal yang berada di dalam dan di luar garis pantai. Hasilnya, Kementerian ATR BPN telah membatalkan 38 sertifikat hak guna bangunan serta 12 sertifikat hak milik di areal pagar Laut Tangerang karena terbukti lokasinya berada di luar garis pantai. Menteri Nusron memprediksi hak atas tanah yang dibatalkan terus bertambah. Kementerian ATR BPN juga memberi sanksi kepada 8 pegawainya yang diduga melakukan pelanggaran. 6 pegawai diberhentikan dari jabatan. 2 lainnya mendapat sanksi berat. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen giriknya dan sebagainya, sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini, kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Dalam raker ini, berbagai kritik pedas dilontarkan anggota Komisi 2, terutama terkait kuatnya indikasi korupsi dan kolusi. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron, ya, kenapa Desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Banyak fakta dan data yang kini muncul setelah masyarakat tidak takut lagi untuk buka suara. Seperti testimoni Nasarudin, warga Desa Kohot yang namanya dicatut oleh petugas Pemkab Tangerang dengan modus berpura-pura mengumpulkan fotokopi KTP.
Belakangan, Nazarudin mengetahui fotokopi KTP itu dipakai untuk membuat surat tanah yang diterbitkan pada 13 Desember 2023 dengan nama Nazarudin sebagai pemilik lahan seluas 15.000 meter persegi dengan lokasi di pagar laut. Surat tanah itu juga mengatasnamakan ahli waris, walau Nazarudin faktanya masih hidup. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini. Gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Iya itu, Pak. Dorongan terhadap aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan pagar dan kafling laut makin kuat. Setelah melapor ke KPK pekan lalu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, pekan ini juga melaporkan beberapa pihak dalam kasus pagar dan kafling di Laut Tangerang kepada Kejaksaan Agung. MAKI menyatakan siap mengajukan gugatan pra-peradilan bila Kejagung tidak memproses laporan lebih dari 1 bulan. Saya datang ke sini dalam rangka ada 2 hal sebenarnya. Satu, memastikan apakah betul ada surat perintah penyelidikan. Tapi saya paham itu bisa jadi rahasia karena memang masih penyelidikan. Tapi saya meyakini kebenarannya ada. Itu aja. Maka saya tidak harus memastikan itu. Tapi yang kedua yang penting adalah memasukkan surat laporan resmi atas dugaan korupsi dalam penerbitan surat kepemilikan HGB maupun HM di lahan laut utara Tangerang yang populer yang dibangun pagar laut. Jadi dengan dasar bahwa penerbitan itu diduga palsu sehingga masuk kategori pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga mendorong aparat segera bertindak mengusut pelanggaran hukum dalam penerbitan sertifikat di Laut Tangerang. Ini sudah jelas, ada sertifikat nih, ini legal, udah dicabut. Ambil saja sertifikat itu, siapa dulu yang mengeluarkan, kantor mana yang mengeluarkan, siapa yang tanda tangan, panggil orangnya, gitu. Nah itu yang seharusnya dilakukan. Dan ini sudah jelas ya, ada indikasinya 2. 1 tindak pidana umum, mungkin pemagaran itu bisa dianggap tindak pidana umum kalau melibatkan rakyat yang mungkin karena dibayar, rakyatnya yang melakukan pemagaran itu yang melakukan tindak pidana. Tapi yang memerintahkan aktor intelektualnya dan kantor pemerintahnya itu pasti berkolusi. Pasti berkolusi. Kenapa sampai keluar seperti itu? Sampai 263 surat hanya di Tangerang gitu. Apakah Tangan Dewi Keadilan dapat menjangkau semua aktor yang terlibat? Apakah hukum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat? Atau hukum sekali lagi terjebak menjadi alat kepentingan konglomerat? Pelaku lapangan sudah ada. Kan itu dari Pak nelayan itu sudah mengatakan yang masang adalah orang setempat yang dibayar. Nah, itu saksi. Kemudian yang bayar siapa? Kan yang tinggalnya di sana namanya ini. Atas perintah siapa? Kan yang sangat familiar namanya dengan masyarakat sana. Yang nama siapa? Itu. Kemudian siapa lagi? Duitnya dikeluarkan dari siapa? Dikeluarkan dari yang berkantor di Jakarta Barat. Ada Wijaya namanya, Li Wijaya. Kemudian itu siapa? Itu adalah orang terkait dengan PIK 2. PIK 2 itu milik siapa? Saya nggak tahu. Yang terkena Pak Kongguan siapa itu? Ya. Nah, kurang apa lagi? Saat dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen untuk memberantas pengusaha nakal yang tidak patriotik. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Mengkafling laut yang sejatinya adalah properti umum yang dikuasai negara, kemudian memagarinya, jelas perilaku nakal yang tidak patriotik.
Apakah komitmen Presiden itu akan dibuktikan dengan menyeret aktor intelektual dan pemodal di balik sengkarut pagar dan kafling di laut? Atau pengusutan, kalaupun berjalan, hanya menjerat aktor lapangan? Dorongan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan pagar dan kafling laut semakin menguat. Selain KPK yang telah menerima dugaan laporan korupsi dari Maki, masyarakat juga mendorong agar kepolisian dan juga Kejaksaan Agung untuk ikut turun tangan. Aroma kepentingan bisnis yang kuat di balik persoalan pagar dan kafling laut ini menggelitik rasa keadilan masyarakat. Apakah hukum takluk saat berhadapan dengan kekuatan modal? Apakah pedang Dewi Keadilan tajam kepada yang lemah dan tumpul kepada yang kuat? Masyarakat berharap persoalan pagar dan kafling laut ini benar-benar tuntas, tidak hanya menjerat aktor di lapangan, namun juga menyeret dan menjerat aktor intelektual dan juga pejabat nakal ke ruang persidangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.